di atas saya ini ada sosok yang seperti menghantui saya, dan dia terbang di atas saya seperti melihat saya, tapi dia tidak berani menyentuh saya. Saya bilang ke dia, saya tanya, itu apa yang ganggu kamu di ubung itu, yang kamu lihat kepalanya berias kan, kata dia. Berias itu banyak kan, pakai anting nggak? Pakai. Kupingnya besar, iya. Itu lihat. Jangan taruh apapun yang di atas kepala kamu. Loh, kenapa tante? Saya bilang, di Bali dilarang gantung apapun di atas kepala kita. Pas saya buka mata, ternyata ada sosok tipis, badannya nggak terlalu besar. Dia di atas saya, melihat saya, tapi agak jauh. Dia melihat saya dengan posisi dia seperti kayak pakai jubah berantakan, sobek-sobek gitu. Dia ngeliat saya dari sini dan saya ngeliat dia dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dapat rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini kita udah menghadirkan nih sob, salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih. Jadi waktu tahun 2009 beliau sempat nih kuliah di salah satu pulau yang ada di Bali. Bali itu dekat sama Jawa Timur, ya. Sana ada satu Bali ya, Pulau Bali. Dan saat di sana itu beliau mengalami kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Dan mohon maaf nih sob, agak suara rintik-rintik hujan mungkin kedengeran, tapi kayaknya nggak terlalu deh. Kalau emang kedengeran kita minta maaf ya. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang atau Bli di samping gue ini. Halo bang. Siapa namanya bang? Nama saya Raymond. Raymond. Iya. Oke bang Raymond, waktu ini kejadian di Bali ini waktu kuliah atau gimana bang? Saya kebetulan kuliah. Kuliah di Bali. Kuliah di Bali, dapet di Bali. Oke, jauh banget kuliahnya. Dan bang Raymond ini asli mana sebenarnya? Saya asli Jakarta. Jakarta. Kuliahnya di Bali. Saya dapat kuliah di Bali. Gokil ya. Dan waktu itu apa ya kejadiannya bang? Poin-poinnya sedikit aja. Saya diganggu sih bang sebenarnya, lebih tepatnya. Lebih diganggu itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Iya. Gila, luar biasa. Oke, tahan lu bang Raymond ya. Siap. Oke, seperti biasa kita kata syahadu dulu. Gak perlu banyak berkata-kata, yang penting bukti nyata. Buktikan keberhasilanmu dengan tindakan, bukan hanya omong kosong belaka. Tetap semangat dan tetap berdoa. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Rey, kisah pengalaman ini? Jadi di tahun 2009 itu saya dapat kuliah di Bali. Di Bali? Di Bali. Mantap. Lalu saya berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 7 malam. Jarak dari Bali ke Jakarta itu sekitar 2 jam. Naik apa tuh? Naik pesawat. Oh. Naik pesawat. Dan saya sampailah di Bali di malam harinya. Dan kebetulan besoknya saya langsung ospek. Langsung masuk? Langsung masuk ospek karena waktunya nggak ada waktu yang cukup untuk saya bermain atau nongkrong gitu, nggak ada. Jadi saya langsung ospek besoknya. Jadi memang spend waktunya nggak ada lagi. Gitu. Jadi saya langsung ospek. Sampai Bali saya tinggal di rumah tante saya di daerah Ubung. Oh, tinggal rumah tante? Karena mungkin kalau dipikiran orang tua ya lebih aman ya nitip anak sama saudara karena merantau. Yaudah saya tinggal di rumah tante saya di daerah Ubung. Saya melakukan aktivitas ospek saya lah hari pertama. Di situ belum ada kejanggalan. Lalu saya ini pulanglah ospek dengan penuh tugas. Banyak banget itu kan. Saya ngejalanin hari kedua masih biasa aja. Hari ketiga kita ngumpulin tugas. Paginya saya pulang kuliah. Saya istirahat. Ya berharap hari besok lebih baik gitu ya. Karena ospek itu kan biasanya 1 minggu. Selesai saya melakukan aktivitas, saya istirahat.
nonton TV lah Bang ceritanya. Nonton TV ya sekitar jam 11 malam lah, salah satu siaran TV luar lah saya tonton. Ya saya sambil ngemil, saya sambil hadap kiri selonjoran seperti layaknya orang biasa. Kamar saya itu di pojok, saya di ruang TV tepat di sebelahnya. Sebelahnya ruang makan, dan sebelahnya lagi itu pintu kaca lalu ruang untuk menjemur pakaian. Disitulah mulai terjadi kejanggalan yang saya rasa itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi di sela-sela saya nonton sekitar jam 1, jam 2 lah. Karena saya selesai aktivitas dan paginya subuh udah harus ke kampus lagi, saya memilih untuk nggak tidur. Oh, begadang. Begadang, anak ospek pasti begadang, pasti ngerasain lah. Tiba-tiba di sosok pojok itu ada yang saya lihat sosok yang melihat ke arah saya. Di situ sosoknya itu adalah kepala miring dari arah jendela ngeliat ke dalam, penuh dengan riasan, berbentuk kepala manusia yang agak gemuk, kupingnya panjang, matanya besar, belok gitu ya, besar, ininya lapang, jidatnya lapang, dan dia bergerak ini, cek. Ada di mana posisinya? Ada di pojok, Bang. Di bawah atau Di atas, dia melayang. Tepat di kaca itu. Saya rasa mungkin itu jemuran ya. Saya masih pikir positif ya, jemuran kena angin, ses. Cuman makin saya liatin, kok dia makin gini, cek. Gitu. Ada bunyinya. Bunyi itu kayak bunyi anting yang dia kena badan dia sendiri gitu loh, tak. Dan dia itu sebenarnya ada lehernya, tapi dia tipis. Seginilah, seginilah. Mungkin 10 cm atau ke bawah, tapi sosoknya itu dibalut dengan kain-kain juga. Dan itu prosesnya lumayan lah, 1-2 menit. Oh, lama juga ya. Lama. Saya rasa itu mungkin seperti yang saya bilang tadi jemuran, dan saya itu benar-benar sebenarnya takut. Dan saya ngomong sendiri dalam hati, apa ya? Saya bilang, apa saya harus ke sana? Saya bilang, apakah ini sesuatu yang mengagetkan saya atau merugikan saya lah? Saya akhirnya beranikan diri untuk ke sana. Dan ternyata pas saya buka pintu, sosok itu pergi, tapi masih meninggalkan yang saya lihat masih ada kayak kayu tebal segini, dibalut kain, dan saya masih ngeliat dia terbang ke atas cepat banget. Sosok itu. Kepalanya besar. Kalau kepala kita segini, dia agak lebih sedikit besar. Mulutnya kayaknya nggak ada. Cuman dia yang saya dengar suara ceknya, suara antingnya atau riasannya ketemu sama ini jadi bentrok, muncul suara gitu, dan itu ngalahin suara TV yang di depan saya. Jadi saya beranikan diri untuk apakah balik ke kamar atau diam di situ. Jadi kaki saya seperti berhenti gitu. Saya bingung harus ngapain, dan saya beranikan diri untuk tidur ke kamar. Karena itu dengan posisi TV masih nyala. Jadi saya nggak berani matiin atau nggak, udah saya ke kamar aja. Itu tante nggak ngedengar yang lain? Semua sudah pada tidur. Oh, gila ya. Itu jam 1, jam 2. Itu bener-bener kredit lah di otak saya, itu maksudnya apa ya? Sementara saya udah harus jam 4 tuh udah harus di kampus ospek, jam 4, jam 5. Harus sampai kampus melakukan ospek lagi. Itu saya pikir selesai sampai situ aja, ternyata enggak, masih berlanjut. Saya masih diganggu terus. Di kapan tuh? Jadi setelah hari itu saya jalanin hari ospek ke-5. Saya jalanin hari ospek ke-6 dengan penuh. Saya berharap hari saya baik-baik aja, seperti anak kampus merantau pada umumnya. Pengen ke kampus aja gitu. Malam harinya lanjut. Jadi saya dalam posisi tidur di kamar. Saya nggak nonton. Saya sengaja nggak nonton. Saya sengaja pengen tidur cepet. Saya lurusin kaki. Saya ngadep ke atas. Itu seperti ada suara orang yang nukang. Cetek gitu. Malu di atas saya, di pojok kanan, di atas kamar saya. Itu ngetok-ngetok apa? Nggak tahu, ngetok-ngetok aja suaranya. Tak. Saya pikir, masih positif. Ini kayaknya ada yang lagi benerin rumah. Cuman kok jam 12 malam. Hari pertama itu dengan posisi saya masih ospek hari terakhir. Hari pertama masih oke lah saya pikir. Mungkin masih oke lah, mungkin besok masih nggak ada apa-apa. Hari kedua, dia lebih besar ngetoknya. Cetak, dan lebih kencang. Ini nggak ada masuk di akal saya. Maksudnya, apa iya ada orang jam 12 malam masih benerin genteng? Apa ada orang jam 12 malam masih menukang? Ngechat kan nggak mungkin ya jam 12 malam.
Akhirnya saya beranikan diri hari ketiga, saya tanya sama tante saya, "Tante, maaf, apakah di belakang rumah kita sedang ada yang melakukan kegiatan renovasi rumah?" Saya tanya. Dia bilang, "Rumah kita di pojok, Rey. Nggak ada aktivitas itu di belakang. Di belakang itu ada rumah kosong. Dan itu udah lama nggak ditempatin." Oh, rumah kosong? Rumah kosong. Dan seandainya ada aktivitas, paling orang numpang jemur. Nggak mungkin orang nukang. Ngetok-ngetok apalagi. Tapi saya jelasin ke tante saya dengar ini. Nggak mungkin. Tante nggak dengar. Karena posisinya itu kamar saya, ruang kosong, kamar anak dia, seberangnya kamar tante saya. Saya bilang, "Tante, ini saya hari keberapa saya ngerasain loh. Diketok-ketok terus." Itu nggak mungkin, Re. Kita udah bertahun-tahun tinggal di sini. Tante sendiri udah buka usaha di sini pun udah lama nggak ada gangguan. Gila ya. Lalu saya, oke lah, masih pikir positif. Setelah kejadian itu yang ada saya dengar suara ketokan, saya nggak pikirin lagi, saya abaikan, saya anggap pikiran saya masih positif, saya abaikan, oke, saya lanjut ke aktivitas berikutnya ke besok hari dalam ospek itu. Saya pulang dari kuliah, setelah aktivitas saya yang padat, karena besoknya sudah masuk kuliah hari ke pertama, saya tidur. Dengan posisi seperti layaknya orang tidur biasa. Ternyata pas saya mencoba untuk menutup mata, pas saya buka mata, ternyata ada sosok tipis, badannya nggak terlalu besar. Mungkin nggak sebesar saya. Dia di atas saya, melihat saya, tapi agak jauh. Dia melihat saya dengan posisi, dia seperti kayak pakai jubah berantakan sobek-sobek gitu. Dia ngeliat saya dari sini dan saya ngeliat dia dari sini. Otomatis saya dari bawah itu bukan takut lagi ya, maksudnya saya juga nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong tuh, mau minta tolong tuh suara ini nggak keluar gitu ya. Kesendat, saya mau ambil handphone saya juga nggak bisa. Saya mau gerakan kaki nggak bisa, ternyata nggak bisa gerak sama sekali dan itu kejadiannya 1 menitan ada. Gila. Itu nggak bisa bergerak sama sekali? Nggak bisa, jadi ternyata emang bener nggak bisa, Bang. Jadi saya cuma gini doang, ngeliat ke atas. Gitu ya? Kita berhenti gitu loh. Kita berhenti. Dan pikiran saya tuh di situ udah kacau, maksudnya di mana besoknya saya masih harus kuliah juga gitu. Saya nggak tidur kayak gini setelah aktivitas itu. Dan itu setelah saya pikirin baik-baik di pagi hari, ternyata dia ada sosok mukanya, tapi nggak begitu jelas. Yang saya ingat bajunya berantakan. Dia pakai seperti jubah, teman berantakan. Jubah kain putih aja, terurai, cuman berantakan. Saya nggak tahu itu apa. Besoknya saya kuliah lagi jam 8 pagi. Saya berangkat dengan kondisi mata yang kurang sangat tidur, karena saya udah berapa hari digangguin terus. Saya akhirnya beranikan diri ke kampus karena harus ke kampus. Akhirnya saya ketemu sama teman saya, namanya Yoga. Kebetulan bapaknya itu pemangku di Bali. Pemangku itu guru adat ya. Oke. Guru adat di Bali. Saya tanya, "Yoga, saya ini tinggal di daerah Ubung. Tapi kok saya ngerasa ada yang gangguin saya. Apa itu?" Kata dia gitu. Saya ceritakan bahwa hari pertama saya melihat ada sosok kepala, dan itu kepalanya gerak kiri gerak kanan sangat cepat, dan itu dia memakai riasan sangat banyak. Di atas saya ini ada sosok yang seperti menghantui saya, dan dia terbang di atas saya seperti melihat saya, tapi dia tidak berani menyentuh saya. Saya bilang ke dia, saya tanya, "Itu apa?" Di situ saya belum tahu itu apa. Saya tanya ke Yoga, teman saya, dia bilang, "Kamu dari Jakarta kan?" Saya bilang, "Iya." "Yang ganggu kamu di Ubung itu, yang kamu lihat kepalanya berias kan?" Kata dia. "Berias itu banyak kan? Pakai anting nggak?" "Pakai." "Kupingnya besar?" "Iya." "Itu leak." "Leak itu apa?" Saya bilang. "Leak itu sosok jahatnya kalau di Bali." Oh, setan maksudnya? "Setannya, biang setannya," malah kata dia. "Apa itu biang setan?" "Ya kalau ada banyak setan, dialah kepalanya," kata dia. "Oh, jadi maksudnya saya diganggu setan?" "Iya." "Saya harus ngelakuin apa?" Saya bilang. "Nggak bisa. Bali itu kuat, Re. Nggak bisa. Kalau dia udah milih untuk ganggu kamu, dia akan ganggu kamu." "Loh, ya kamu banyakin aja sujud ke atas," kata dia gitu. "Nggak bisa. Itu balik lagi ke diri kamu. Kita nggak bisa handle apa-apa," kata dia. "Itu balik lagi ke kamunya."
Oh, dia nggak bisa handle. Dia nggak bisa handle, pemangku pun nggak bisa handle karena itu jahat, sisi jahat. Oh, si leak itu jahat. Oh, gitu. Itu menurut pengakuan teman saya. Saya bilang, ya oke. Di situ waktu itu saya di kampus siang hari dan saya bilang, apa saya aman pulang ke rumah itu lagi? Saya bilang, saya udah berapa kali diganggu. Kalau kamu rasa kamu nggak kuat, kamu harus kuat, kata dia. Karena kamu lagi diganggu. Nggak masuk dong di kepala saya. Iya. Maksudnya saya kan di sini kuliah, nggak apa gitu. Ya udah saya beranikan diri, saya sampai rumah sekitar pukul 5, saya otomatis nyapa tante saya hai segala macam. Saya nyampe kamar ke belakang karena di belakang kamar saya taruh tas dan tas saya itu di kasurnya saya taruh ternyata ada sedikit bercak darah di kasur. Saya nggak tahu itu apa. Saya tanya sama tante saya, tante ada kebetulan tante saya ini pelihara binatang. Namanya si Jome. Apa tuh dia binatangnya? Kucing. Oh, kucing. Ada kucing ada anjing. Apakah dia ke belakang? Maksudnya main apa segala macam? Apa dia terluka? Enggak. Loh, kok ada ini di kasur saya? Saya bilang, masa sih? Kata dia. Ya coba lihat. Saya lihat. Itu di bawah bantal. Saya lihat ambil bantal. Nggak ada tuh, Re. Saya terdiam di situ. Maksudnya, tadi apa yang saya lihat? Saya posisi baru pulang kuliah. Akhirnya saya berusaha lagi untuk berpikir positif. Jadi saya melakukan aktivitas lagi dan saya berusaha untuk tidur malam itu. Tidur cepat lagi karena it's not normal menurut saya. Tapi menurut tante saya itu normal. Jadi saya masuk kuliah lah hari pertama lah, hari kedua. Di situ emang hari pertama tuh lagi ciamik-ciamiknya kita kenalan ya kan sama orang. Anak mana? Dari mana? Oh iya asli ini. Ada 1, 2 segala macam. Oh iya dari sini. Oh dosennya ini ya. Dosennya menarik ya. Ambil ini dari mana? Oh ambil fakultas apa segala macam. Kenalan juga sama teman-teman kampus lain kan gitu. Iya. Lagi seru-seru. Lagi seru banget lah kalau kuliah semester awal tuh lagi seru banget, lagi temen. Petantang petenteng lah. Petantang petenteng kenalan sama sini, ya suka-suka dikit, wajar lah anak-anak kuliahan. Ya kita kenal dosen buat tugas, ya like anak kuliah kita ngejar nilai yang bagus, berusaha untuk absen terus padahal nggak nyambung kan gitu ya. Dan berusaha untuk menaklukkan hati wanita. Menaklukkan hati wanita itu nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Jadi ya beraktivitas layaknya ini, ngobrol juga sama teman saya yang tadi yoga, apakah dia punya pacar atau segala macam. Kita lanjut, saya pikir hari-hari saya normal. Hari pertama kuliah, hari kedua kuliah, hari ketiga kuliah, saya pikir normal. Pulang kuliah jam 3, jam 4 di kelas terakhir, saya pulang, saya naik motor dari... Itu kampus abang itu rame itu bang, maksudnya berapa fakultas waktu itu? Oh jadi memang kita ini di salah satu kampus itu letaknya di Jimbaran. Oke, apa sih nama kampusnya? Udayana. Udayana, Iya. Oke, I know. Udayana, jadi dia letaknya di Jimbaran, dia itu di gunung bang, di atas Jimbaran tapi naik. Jadi di atas itu banyak banget fakultas. Jadi kalau kita mau ke fakultas ekonomi, tinggal gitu. Ekonomi, cewek mulu ya. Iya, bener lah. Enak ya kuliah di Bali ya, Rantau segala macam. Seru sih bang. Maksudnya banyak teman, banyak ketemu teman baru, dosen ya dari berbagai macam suku juga. Apalagi saya menempuh jalur yang lumayan susah ya. Belajar tentang PASAL yang dimana bukunya itu lumayan tebel. Dan harus kita pelajarin setiap harinya. Dari waktu itu di kelas Bang Ray itu banyaknya orang apa bang? Dari Jawa atau dari Bali? Dari atau Bali. Dari mana? 75% Bali. Dari Bali. Iya. Di kelas abang itu waktu itu. Iya. Oke. Setelah 2 bulan saya kuliah, saya pulang kuliah langsung kan ke rumah tante saya karena itu lumayan jauh dari Jimbaran ke Ubung sekitar makan waktu 1 jam. Saya nyampe itu sore menjelang malam, maghrib lah. Ditanya dong sama tante saya, kenapa? Pulangnya malam, namanya tante kan orang tua kedua ya di situ. Iya ada aktivitas, saya bilang. Ya udah, salin segala macam. Saya nyampe kamar. Saya jujur aja dari perjalanan itu saya sempat takut sih bang. Maksudnya takut ada kejadian aneh lagi. Saya manusia biasa kan takut ya diganggu, takut kenapa-napa. Karena saya sendiri di belakang nggak ada siapa-siapa. Takut ada suara A, suara B, suara C. Oke, saya aktivitas lagi, makan. Saya akhirnya beranikan diri untuk menonton lagi lah. Untuk sampai malam lagi, karena besoknya Sabtu. Saya nonton, di atas jam 12 lah.
Saya nonton siaran bola kalau nggak salah, siaran bola. Saya masih parno ya ngelihat itu kepala. Jadi saya berusaha untuk nggak ngeliat ke jendela itu. Tapi sebelum saya tidur, ternyata sebelum saya tidur otomatis saya ngelangkah gini kan, mau ke kamar saya kan sebelah banget ini, sebelah banget ruang TV. Setelah semangat tidur saya pas ngeliat ke jendela gini, ternyata ada lagi. Ternyata kayaknya itu sosok kepala itu setiap hari ngeliat saya. Dan dia lebih jelas kelihatannya. Lebih jelas gimana nih? Lebih deketin muka, Bang. Kayak nunjukin, hei ini aku loh. Gitu loh. Dan saya tuh benar-benar lihat sampai di bawah matanya itu hitam. Matanya benar-benar melotot. Antingnya itu benar-benar besar. Riasannya saya makin jelas ngeliatnya itu banyak. Saya karena udah setahun sama teman saya, itu Leang. Itu jahat. Kamu jangan lawan. Kita nggak bisa ngelawan yang jahat. Saya bingung kan. Saya dalam posisi mau ke kamar tapi setengah duduk. Jadi saya ngeliat kayak gini. Jadi saya bingung nih, berhenti lagi langkahnya. Kemana ya? Gimana ya? Ke kamar atau ke nyamperin dia atau gimana? Lalu saya berdoa dalam hati, ya saya harus ke kamar, saya nggak boleh ngelawan yang jahat, karena saya nggak kuat. Saya ke kamar, saya pikir selesai. Itu jam 2, ternyata enggak. Gimana tuh? Saya berusaha lagi untuk istirahat. Lurusin kaki, saya lihat handphone. Dan ternyata di pintu saya, kebetulan tempat tidur belakangnya itu langsung pintu. Jadi buka pintu, kita langsung tempat tidur. Dan kebetulan di pintu itu, saat saya merebahkan diri, saya lihat ternyata ada sosok. Seperti tiang-tiang, tapi nggak begitu saya berani ngelihat. Dan ternyata itu seperti berwujud yang ada di jendela. Dan itu berdiri. Sosoknya itu? Berdiri di belakang saya. Karena kan kalau kita tidur, kita kan pasti bisa ngeliat gini ya. Saya tahu banget itu dia, karena bunyinya sama. Dia selalu goyang. Dia tuh selalu gitu loh. Saya nggak tahu sih, maksudnya saya punya salah apa kok diganggu terus, saya bilang. Akhirnya saya beranikan diri untuk merem, karena saya nggak bisa bergerak lagi. Karena setelah 2 bulan saya kuliah itu kan udah takut campur aduk segala macam. Akhirnya saya beranikan diri untuk menutup mata saya untuk tidur. Gimana caranya harus tidur nggak mikirin yang di belakang saya, karena saya nggak akan bisa lawan dia. Itu campur aduk, Bang. Maksudnya kuliah nggak ya hari Senin, takut nih apa saya pindah aja dari sini gitu. Apa saya lapor tante juga nggak ini. Saya akhirnya tanya sama tante saya, tante sebenarnya saya hari ketiga itu mengalami ada kejadian seperti ini. Saya bilang sama tante saya, masa sih kata dia gitu. Emang itu apa? Saya rasa dia kurang jujur ya mas saya. Secara dia udah lama banget di Bali dan nggak mungkin lah rumor itu dia nggak tahu ya. Emang kamu berapa kali lihat? Akhirnya ditanya gitu. Saya hampir setiap hari diganggu tante di belakang. Kamu emang ada buat apa di kampus? Saya nggak ada, saya kuliah aja. Saya bilang. Ya udah, kamu tidurnya lebih cepat aja kata dia gitu. Kata tante gitu? Kata tante saya. Malah lebih cepat tidurnya? Iya, maksudnya ya jam 10 ke atas jangan aktivitas lah, kalau bisa udah tidur. Saya bingung dong, saya anak kuliahan, masih muda, nggak mungkin tidur cepet terus. Akhirnya di pagi harinya tante saya bilang, Rey, kamu kalau bisa di sudut-sudut rumah, di sudut-sudut kamar kamu jangan taruh baju, jangan taruh menggantung celana, jangan taruh apapun yang di atas kepala kamu. Loh, kenapa tante? Saya bilang, di Bali dilarang gantung apapun di atas kepala kita. Mau itu ngejemur, mau itu apa, itu dilarang. Kenapa tante? Ya memang batasnya hanya kepala kita. Oh gitu tante. Maksudnya ngejemur pakaian atas itu nggak boleh? Nggak boleh. Hah? Harus seleher. Oh, berarti sejajar gitu? Iya, nggak boleh. Kan kalau kita biasa di atas gitu kan? Iya. Di Jakarta tuh. Nggak bisa. Itu saya awalnya nggak tahu sih bang. Maksudnya nggak boleh kayak gitu. Ternyata benar, teman-teman saya tuh nggak ada ngejemur di atas kepala. Semua jemurannya seleher. Jadi susah keringnya tuh. Iya. Saya pikir itu cuma mitos. Ternyata itu saran dari tante saya yang pertama adalah jangan pernah gantung apapun di atas kepala kamu. Oke, mungkin kebiasaan orang Bali begitu kali ya. Karena memang kayak ada tolak ukurnya kalau orang Bali bang. Oke. Tolak ukur secara adatnya. Karena hukum adat di sana kuat banget. Oke, mungkin ada perwakilan orang Bali, komen aja ya gimana tuh maksudnya. Secara saya orang Jakarta nggak terbiasa ya sama sekali ngegantung di bawah kepala kita. Awalnya sih susah bang. Untuk nggak naruh apapun di atas kepala kita. Cuman saya cobalah untuk nggak naruh apapun di atas kepala saya.
ya, bergantung lah gitu kasarnya. Terus ya udah saya jalanin hari, saya pikir hari berikutnya saya baik-baik aja, ternyata enggak sama sekali. Setelah berapa bulan saya kuliah di Bali ini, saya diajak nongkrong sama teman di salah satu, kalau di sana namanya Circle K ya. Oke, Circle K nongkrong anak Bali lah di depan pantai segala macam. Kebetulan nongkrongnya kalau anak sana itu sampai malam, sampai subuh malah. Ya biasalah ngelakuin aktivitas anak muda, apa minum apa segala macam. Di sela-sela saya nongkrong di pantai pun, saya duduk bergerombol sama teman saya, ngobrol biasa, kita aktivitas, ngobrolin yang seru-seru, ngobrolin bule-bule, kan depan kita pasti lewat bule. Iya. Di ujung pandangan mata saya di balik orang lagi nongkrong pun ada sosok lagi yang lihat ke arah saya, dan itu sama kayak di rumah. Sosok yang gitu, yang Sosok kepala kecek itu, yang disebut teman saya lihat itu. Saya kan jauh, maksudnya jarak pandang itu kan jauh banget ya. Itu yang di rumah bukan? Saya bilang gitu. Jadi dia tuh di belakang orang lagi nongkrong juga. Karena kan kalau di Bali nongkrong tuh kan pakai tenda-tenda di depan Circle K, di depan Indomaret gitu. Banyak orang di situ kan. Di ujung sana saya lihat kok ada sosok itu lagi di tempat saya lagi nongkrong, itu juga udah di pantai tempat orang rame. Ya Tuhan, saya bilang, kok bisa? masih ganggu ya? Masih ganggu di luar, dan itu enggak. Teman saya sampai, karena saya kan langsung diem gini. Teman saya langsung, kenapa? Kebetulan ada si Yoga. Yang di rumah kok di depan ya? Apaan di rumah di depan, kata dia. Yang ganggu aku di rumah kok ada di depan sana. Masa sih, kata dia. Dia langsung, karena dia anak pemangku kan, maksudnya langsung pengen datengin gitu loh. Mana, kata dia. Itu, saya bilang kan gitu. Bergerak kayak yang kamu ceritain, itu lagi bergerak. Kecek, tapi kepalanya aja. Kecek. Ampun, saya bilang, sampai kapan kayak gini? Saya diganggu terus, udah berapa bulan padahal saya di Bali. Padahal itu posisinya saya lagi nongkrong ya. Iya, masih aja digangguin gitu. Itu di pantai lagi. Posisinya emang malam hari, karena kan cuma diterangin sama sudut lampu jalan sama lampu Circle K itu kan. Kok masih? Saya harus gimana nih, Yok? Saya bilang, nggak bisa. Dia kan pergi kan sendirinya. Dan dia akan datang sendirinya karena kamu masuk ke wilayah ini, Bali. Kata dia gitu? Kata Yoga, saya kan pendatang. Iya. Akhirnya, ya udah kita masih nongkrong juga. Sampai jam 3 pagi akhirnya saya pulang. Saya emang udah izin sih sama tante saya mau main lah sama teman segala macam. Nongki lah. Jangan ngeliat bule-bule pada pakai. Sama banyak lah bule-bule juga kan di situ di pantai. Ngeliat yang bagus-bagus lah. Bagus ya, ceplak. Ya udah saya pulang. Saya berusaha untuk tidur, ternyata enggak. Dia ada lagi di belakang saya. Pas sampai rumah itu sekitar jam 4 jam 5 subuh. Saya ingin tidur, dia ada lagi di belakang saya. Siapa dia? Sosok leak itu, dan dia masih bunyinya sama tingginya saya aja sampai sekarang masih hafal, dan dia bunyinya itu masih sama, kercek. Saya nggak tahu dia mau apa, maksudnya sampai saya dalam hati, kamu mau apa sih dari saya? Saya nggak ada ganggu, saya nggak ada buang sampah sembarangan, saya udah nggak gantung lagi baju di atas kepala saya udah nggak ini lagi, saya udah nggak ada ngelakuin aktivitas yang merugikan kamu, kasarnya gitu. Kok kamu ganggu saya? Saya kenapa? Saya salah apa? Akhirnya saya bilang lagi ke tante saya terus digangguin. Saya harus gimana? Saya bilang gitu. Apakah saya pindah aja deh? Saya bilang, nggak bisa, ini mandat dari orang tua kamu. Akhirnya tante saya sedikit cerita. Di situ memang posisinya, jadi sebelum saya kuliah ini, om saya ini suaminya almarhum. Jadi memang tante saya cerita, di rumah ini memang sebenarnya tante beli rumah ini pun dalam keadaan kotor, dalam keadaan kurang nyaman tante beli. Cuman tante paksain karena biar punya rumah kan di Bali, pengen usaha, kata dia gitu. Memang kabar-kabar dari tetangga pun bilang kalau rumah ini bekas angker dulu, ada yang meninggal di sini, kata dia gitu. Meninggal karena apa? Ya meninggal karena semacam pesugihan. Maksudnya meninggalnya itu gara-gara dia ada kaitan lah atau kerjasama sama si jahat ini. Terus saya tanya, hubungannya sama saya apa? Saya bilang kan,
Saya kan kuliah di sini, saya bilang. Saya harus gimana? Saya ngadepinnya gimana? Dulu memang tante pun agak sulit untuk ngadepin seperti itu. Tapi itu nggak selama kamu, berbulan-bulan seperti ini. Oh, tante juga pernah digangguin juga? Tante dan anaknya pernah. Akhirnya saya dipindah ke kamar depan, ke kamar anak yang kedua. Dipindah ke kamar depan. Kamu di sini coba. Yang penting kamu aman dulu. Tapi tante ini kan masih rumah yang sama, saya bilang. Ya, kan depan kamar kamu saya sendiri, kata dia. Tante sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tante dengar. Tapi kan tante saya cowok sendiri di sini. Kebetulan anaknya cewek semua, Bang. Oh, cewek semua. Bahkan saya sampai nggak berani ke kamar mandi, belakang, segala macam. Akhirnya saya cobalah untuk hari itu tidur di jam 10 lah. Karena saya nggak ke ruang TV, karena ruang TV di belakang. Saya pikir saya tidur normal. Dan ternyata pas saya tidur pun untuk ngerenggangin kaki, lurusin kaki aja, itu di sela-sela jam 11 malam, tiba-tiba pintu kamar saya itu di depan saya udah ketutup. Tiba-tiba jam 11 malam itu pas saya lagi memejamkan mata, tiba-tiba kebuka kencang, cedak. Terus saya kan otomatis dari tidur melek dong. Melek. Di depan mata saya sendiri pintu itu tiba-tiba ketutup kencang, tapi mantul. Dak. Kayaknya ini udah mulai marah ini, saya pikir. Saya posisinya tidur gini, dia di pintunya di situ. Apa sih? Maksudnya apa? Kayak gimana gitu loh. Saya harus ngapain? Saya belum bilang sama teman saya itu pas saya pindah ke kamar depan. Saya cuma pikir positif, saya sepertinya nggak bisa di sini terus. Itu doang yang di pikiran saya. Kalau sini terus saya bisa stres, saya bisa mungkin gila. Tiap hari digangguin. Lanjut hari kedua saya pulang kuliah sore, saya langsung pulang karena saya kurang tidur banget. Tiap hari diganggu seperti itu. Saya tidur lah. Lebih cepat lagi, jam 9. Sengaja, karena memang ada aktivitas di kampus, itu 6:30. Ada sosialisasi lah, seminar. Seminar kan kalau anak baru kan pasti seminarnya banyak. Iya, aktivitasnya. Aktivitasnya banyak banget, selain di kuliah. Jadi, saya berusaha untuk melanjutkan aktivitas itu dan pulang. Sesampai saya di rumah, ingin tidur itu, di malam hari jam 9 lah, saya sengaja tidur jam 9 malam. Saya pikir hari itu masih baik-baik aja. Ternyata lebih parah lagi. Jadi posisinya di samping tempat saya tidur itu ada lemari kaca. Lemari kaca dan di atasnya ada koper. Gede. Koper gede anaknya. Dan tiba-tiba saya ingin memejamkan mata jam 9 malam. Tiba-tiba koper itu jatuh dengan kondisi barangnya ada di dalam. Tanpa ada angin, tanpa ada apa. Sumber angin di kamar itu hanya satu AC. Koper yang berat itu jatuh. Jatuh gubrak gitu? Jatuh gubrak, dalamnya kebuka. Untungnya nggak nimpa saya. Karena jaraknya cuma deket. Gubrak jatuh, nggak nimpa saya terbangun. Saya langsung ketok kamar tante, kopernya jatuh. Ya Tuhan. Apa jawaban tante? Dia hanya diam dan dia bilang, kamu cepat cuci muka aja, kata dia gitu. Kamu harus beres sendiri. Ada yang salah ini kayaknya, kata dia. Tante juga tanyalah sama yang harus ditanya, kata dia. Saya nggak tahu dia nanya siapa, besoknya saya kembali kuliah. Jadi saya untuk mengisi kerisauan saya di rumah, saya ambillah kegiatan di luar kampus. Saya ambil, kebetulan saya hobi olahraga basket, dulu saya ambil basket. Itu di Denpasar lah latihannya. Oke, di situ saya udah mulai pulang agak malam ya, karena latihan terus, latihan. Masuk ke tim utamanya juga di kampus, latihan terus lah, hampir seminggu 3 kali lah. Latihan terus, akhirnya saya pulang malam. Nah, beberapa minggu setelah saya latihan di gedung di GOR mana saya lupa, di GOR Ngurah Rai kalau nggak salah. Saya kebetulan kan naik motor. Saya keparkiran. Begitu saya naik motor keparkiran, duduk mau mundurin motor, otomatis kan kalau kita kan ngeliat spion dulu, benerin spion apa. Saya lihat spion gini, ada dia lagi, Bang. Si pala itu lagi. Tapi bukan yang baju robek-robek itu, cuman kepala. Dia nunjukin hampir 1 menit. Kecrek. Saya kan udah sering banget ya Bang lihat. Jadi saya takut iya, cuman pengen ngelawan, tapi nggak bisa gerak juga tuh motor. Pengen mundurin tuh kayak kesendat gitu, kayak dia pengen nunjukin, ayo lihat aku. Kayak ngasih unjuk gitu ya? Iya, kayak lebih frontal gitu loh. Di mana-mana dia ngikutin kita, kan nggak enak Bang hidup gitu. Kamu minta apa dari aku kan gitu ya? Iya. Kamu minta apanya aku? Apakah aku harus ngasih apa? Uang atau harus ngasih barang atau harus ngasih apa? Tapi waktu itu belum ada tanda-tanda Bang, entah dalam mimpi, entah dia
itu? Belum. Itu kan saya baru pindah kamar ke depan. Akhirnya setelah 1 menit saya berhasil mundurin motor, padahal nggak ada batu, nggak ada apa. Saya mundurin, saya pulang. Saya istirahat, saya tidur di kamar depan. Saya berusaha untuk tidur. Setelah kejadian-kejadian yang menurut saya nggak masuk akal sama sekali, saya tidur di kaca itu, muncul lagi lah, itu sekitar jam 11 malam, muncul lagi lah sosok yang pernah ngeliat saya dari atas, yang seakan-akan terbang tapi bajunya sobek. Dan itu muncul di kaca, pas saya ngadep kaca gini, karena sampai saya lemari berkaca, saya ngadep kaca begini, pohon tidur, jadi nunjukin. Dan itu rambutnya panjang, ternyata. Bajunya memang robek, usang, putih campur coklat, tapi dia bener-bener matanya itu ketutup, gini, setengah. Tutup rambut. Tapi dia itu tinggi, besar. Jadi kalau di pikiran saya waktu itu, saya ini nggak diganggu sama satu nih, 2 yang saya liatin. Saya harus gimana ya? Saya bilang lagi lah, besoknya paginya saya bangun, kurang tidur lagi. Saya bilang lah sama tante saya, tante, ini nggak satu sosok yang ganggu saya. Saya harus gimana? Oke, jadi gini, dia langsung ngambil cerita. Dia langsung ngambil keputusan, kamu itu ada yang salah. Tante nggak tahu salahnya di mana. Cuman tante itu sebenarnya sebelum rumah ini kita tante tempatin, tante udah bersihin. Karena di sini rumornya ada yang meninggal dulu sebelum tante tempatin. Oh, dan tadi dibilang awal itu ya. Jadi saya harus ngapain tante? Kamu cukup kalau didatengin, kamu hanya harus memejamkan mata, tidak boleh melihat dia. Kenapa gitu tante? Karena kalau kamu ngeliat dia, kamu dirasanya kamu setuju untuk diambil sama dia atau pemahaman sama dia. Aduh, saya bilang. Itu kata tante gitu? Kata tante saya. Itu tante udah tahu dari mana kayak gitu-gitu? Anjuran dari yang dia udah tanya, nggak tahu tanya siapa. Sempet berobat atau nanya-nanya? Nanya-nanya, karena di rumah itu keponakan saya sendiri diganggu kan gitu ya. Ya udah, tante saya coba. Kamu pasti nggak bisa awalnya, kata dia. Ya cuman kamu harus coba. Kamu pasti bisa lewatinnya, kata dia. Cuman tante gimana ya? Saya nggak kuat sebenarnya tiap hari, hampir bulan-bulan ngadepin kayak gini, saya bilang. Saya takut, saya bilang. Saya harus gimana? Saya udah doa, cuman begini. Ya, kita coba aja. Yang pasti semuanya pasti baik kok. Lanjut saya aktivitas dan sorenya saya melakukan aktivitas UKM itu, kegiatan basket. Saya berusaha untuk benar-benar nggak memikirkan segala macam gangguan yang di rumah saya ya. Saya menghela napas terus, saya ketemu sama teman saya si Yoga itu, gimana? Hari-hari lo gimana? Di rumah lo masih ini enggak? Saya bilang, tiap hari, bro. Nggak nyaman sih ya, gimana ya? Terus terang, kata dia, kamu harus pindah sih dari situ. Harus pindah? Dia nggak suka kamu di situ. Kamu kayak semacam energi positif di situ yang menghalangi dia untuk menggapai sesuatu. Masa sih sepositif itu? Masa sih sehebat itu? Ya saya nggak tahu sih, cuman saya alami seperti itu. Saya harus beranikan diri bilang sama tante saya dong. Ya pelan-pelan. Lalu saya balik lagi ke rumah sekitar jam 8 jam 9. Akhirnya saya sampai kamar, bersih-bersih, mandi, ngecek-ngecek tugas buat besok ada apa enggak, karena kalau nggak buat tugas di kampus itu kan warning ya. Nilai merah apa segala macam. Saya berusaha untuk lagi tidur dengan posisi binder saya, kalau anak kuliah kan binder saya itu di depan, di samping banyak lah anak kuliahnya, buku-bukunya. Saya geletakin gitu aja berantakan. Saya berusaha untuk tidur dengan mikirin apa. Ya saya doa dulu lah. Saya mau tidur. Saya bangun pagi hari sekitar jam 4 jam 5, ternyata buku saya rapi di pojokan. Bukunya rapi. Saya bingung kan, masih bangun pagi hari sekitar jam 4 jam 5 dalam keadaan ingin ke belakang gitu minum air putih, kok buku saya rapi, sementara saya harus ada yang belum saya selesaiin tugas saya. Buku saya rapi di pojokan, tetap rapi, nggak rapi-rapi banget, cuma rapi gitu. Terdiam mulut saya, bang. Saya mau bangunin tante saya, nggak mungkin jam 5 pagi. Saya aktivitas kuliah jam setengah 7, sengaja saya bangun pagi. Pagi harinya saya bilang lagi sama tante saya, tante, kepala saya udah lumayan penuh kayak gini. Saya manusia biasa tante. Saya harus apa? Tadi malam saya mengalami ini.
Buku saya berantakan di bawah kaki saya. Saya ngerjain tugasnya banyak. Lalu saya bergegas lah untuk tidur. Pagi harinya, buku saya sudah rapi, di pojokan. 2 tingkat. Buku binder sama buku sumber-sumbernya. Tante beresin? Saya tanya. Enggak. Kakak beresin? Kakak kamu nggak ada. Kakak yang satu lagi? Nggak ada. Jadi, ya kita berdua aja tadi malam. Terus yang beresin siapa, Tante? Kamu diganggu lagi ya? Diganggu terus ya, kata dia. Iya. Setiap hari loh, Tante, saya diganggu. Saya padahal di sini cuma mau kuliah. Saya bilang. Ya tapi saya gimana, Tante? Maksudnya saya nggak nyaman sama sekali kayak gini. Apakah saya harus move atau kayak gimana, Tante? Kayak gimana? Saya tanya lagi ya, Ray. Ada yang perlu saya tanya. Ternyata yang tanya itu adalah pemilik rumah sebelumnya. Yang memang keluarganya masih ada. Harus ngapain? Akhirnya si Tante ini ngabarin lah. Si Tante ini ngabarin ke saya kalau disuruh saya pulang cepat. Udah, saya masih ada kuliah nih. Besok harinya, siang hari, kamu pulang deh, kata dia. Ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa, Tante? Saya kan ditelepon. Ya ini menyangkut yang ganggu kamu, kata dia. Yang ganggu? Iya. Saya harus gimana, Tante? Saya nggak berani ngadepinnya. Saya bilang, kamu pulang aja. Tante juga nggak tahu sih ini bakal gimana, cuma kamu pulang aja. Dia butuh kamu. Saya pulang. Dengan kondisi saya takut. Saya harus gimana? Saya ngadepin siapa? Ternyata yang saya hadapin adalah seorang ibu. Udah lumayan tua. Rambutnya udah beruban. Kita duduk seperti ini. 3 lah sama tante saya. Anaknya nggak boleh ikut, nggak boleh tahu. Ibu ini bilang, Mas kuliah ya di sini? Iya, saya kuliah. Mas berapa kali diganggu? Setiap hari. Apa aja yang diganggunya? Saya ceritain. Saya melihat kepala, ada yang kasarnya nongol di atas saya, di belakang saya, di depan saya, di kaca saya. Koper jatuh, pintu kedobrak, ada yang ngetok. Yang ngetok itu bahkan sampai saya pindah ke kamar depan itu setiap hari. Pikiran saya penuh, Bu. Kalau tiap hari diganggu. Mas, yang di sini nggak suka sama Mas. Yang di tempat itu nggak suka? Ada satu semacam benda yang memang kita belum ketemu dari dulu. Jadi benda itulah yang memang unsur dari kekuatan si jahat ini. Maksudnya benda ditanam atau? Iya, benda ditanam. Untuk apa ibu tanam itu? Bukan saya, keluarga saya. Dan sampai sekarang saya juga nggak tahu di mana. Jadi saya harus ngapain, Ibu? Masnya nggak usah khawatir. Saya hubungin keluarga saya juga yang bisa ngatasinnya. Tapi saya mohon maaf karena Mas diganggu udah berapa bulan ini. Saya nggak bisa tidur, Ibu, seperti ini. Malam hari saya sangat-sangat terganggu, saya bilang. Mas tenang aja. Semua saya, kasarnya saya gantikan lah. Kerugian-kerugian Mas dan Tante. Ya Ibu nggak bisa ganti dong yang batin saya kan. 1 minggu lagi ada yang ketemu sama Mas. Ya itu siapa, Bu? Maksudnya saya maunya hari ini, saya bilang. Dia itu siapa, ibu itu? Ibu itu yang punya rumah sebelumnya, Pak. Oh. Keluarganya lah. Dia tahu banget cerita rumah ini. Oke. Ya maksudnya saya jelasin sama Ibu itu, Ibu kan rumah ini, mohon maaf ya, nggak begitu luas. Apa yang Ibu perjuangan rumah ini dulu? Kami usaha, Mas. Jadi biar laku, ya mungkin dulu ada kaitannya sama si jahat atau segala macam. Jadi masih sampai sekarang. Kebetulan tantenya Mas juga usaha. Makanya saya izinin untuk beli rumah ini. Sebelum-sebelumnya nawar saya nggak pernah izinin, kata dia. Ya tapi itu bentuk bendanya apa, saya bilang. Bentuknya itu bentuk apa? Benda, apa, gelas, apa, segala macam. Saya nggak bisa kasih tahu. Akhirnya saya nggak bisa tidur di situ. Saya begadang habis-habisan sampai jam 6 pagi saya begadang. Saya nggak tidur, saya main handphone, dengerin musik segala macam. Itu sampai pagi, bahkan besoknya jam 7 saya harus di kampus. Saya nggak tidur, mata saya benar-benar lebam, panda banget, hitam, berair segala macam. Gila ya. Saya benar-benar nggak bisa tidur karena kedatangan ibu itu malah bikin saya benar-benar nggak bisa tidur. Malah beneran nggak bisa tidur sama sekali. Malah kepikiran ya? Malah nambah pikiran, stresnya itu udah ke batin. Ya udah, akhirnya saya jalanin hari pertama, hari kedua, ternyata hari ketiga sudah didatangi orang yang bisa ngurus itu. Datang ke rumah tante? Datang ke rumah tante. Itu pagi hari sebelum saya kuliah, jadi saya nggak kuliah hari itu. Duduk
berempat sekarang. Ini bapak-bapak udah agak tua. Dia hanya bilang seperti itu. Dan ini ternyata orang Bali yang punya tanah ini sebelumnya jauh. Jauh lah sebelum rumah ini dibangun. Maksudnya berarti sebelum si ibu itu yang tua Sebelum si tadi? ibu ini beli rumah kan tanah. Sama si dia bapak baru ini. nih. Karena ibu ini bingung juga gimana cara kita nyari tahu benda itu di mana segala macam. Akhirnya bapak ini ternyata pemangku. Pemangku di situlah daerah Ubung. Tadi apa pemangku itu, Pak? Pemangku itu guru adat lah. Guru adat ya. Kayak pemuka agama di situ gitu. Mas yang diganggu ya, kata dia. Iya Pak. Bapak namanya siapa? Saya Ketut, kata dia. Oke, Mas, apa nih yang paling sering diganggunya? Saya selalu diganggu malam hari. Bahkan saya di luar pun diganggu. Jujur aja Mas harus move dari sini. Karena hanya Mas yang diganggu. Tante diganggu, cuman nggak separah ini. Cuman tante saya dan orang tua saya nggak bolehin saya pindah. Karena saya masih semester awal. Tapi sementara Mas harus pindah. Saya harus bersihin rumah ini. Saya harus ada kegiatan spiritual yang tante, Mas, dan ibu nggak boleh tahu. Harus saya lakukan. Berapa lama Pak? Kata tante saya. 3 hari sampai 7 hari. Karena dari yang cerita tante, keponakan tante diganggu ini udah lumayan serius. Bahkan di luar pun keponakan tante ini diganggu. Dan ini benar-benar vital sih, kata dia. Maksudnya batin anak ini benar-benar terganggu. Sebenarnya dia bikin ponakan tante ini supaya meng-ACC si jahat ini untuk sepemahaman sama dia. Lebih kasarnya lagi untuk diambil. Untuk diambil ke dia, batinnya, jiwanya. Yang dimauin sama si jahat ini sebenarnya jiwa keponakan tante. Bukan siapa-siapanya, tapi jiwanya. Karena jiwanya masih sangat-sangat murni. Dibersihinnya lama dong, Mas, kata tante saya. Dibersihinnya lama dong. Iya. Saya tinggal di mana dong? Nanti ibu bisa tinggal di rumah saya biar aman. Karena untuk ngebersihin seperti ini, dia akan nyari yang tinggal di rumah itu, siapapun. Oh, akan nyari? Akan nyari, seperti bantalannya. Kasarnya, rumah dia dibersihin. Jadi pergi dong juga untuk nyari siapa yang akan diserang, kan gitu. Karena dia adalah bersifat jahat, kan. Setelah itu, akhirnya dibersihkanlah rumah itu. Saya pikir dibersihkan rumah itu udah selesai, Bang. Akhirnya saya dan tante balik dong ke situ. Saya dan tante balik. Saya pikir udah selesai. Saya tidur di kamar depan lagi. Saya pikir ya pikiran saya udah normal. Ternyata pas saya tidur malam muncul lagi cerita dari yang pertama. Ketokan lagi. Oh. Suara ketokan kayak Ketokan lagi, tukang lagi. Tantenya nggak diiniin, saya yang diganggu. Ya udah, akhirnya saya bilang lah sama tante saya udah nggak kuat lagi. Saya nggak bisa jalanin hari kayak gini, saya bilang. Saya harus move. Saya harus izin dulu sama orang tua saya harus move. Saya nggak bisa ngelangkain omongan tante dan orang tua kan. Saya harus move. Dan di situ kebetulan lagi libur, Bang. Saya tempat tidur siang dan saya sebenarnya dapat mimpi sekali. Dan yang di mimpi saya itu adalah si kepala itu. Dia nggak ngomong, dia nggak kayak ngasih tauin saya siapa. Dia hanya kayak flashback. Di situ ada apa aja, ada ikatan apa aja segala macam. Dia kasih tauin ke saya. Ternyata memang di situ ada ikatan di mana ada perjanjian di situ, Bang. Oke. Harus seperti kayak membutuhkan nyawa yang diambil. Kenapa saya yang dijadikan kekasaran tumbal? Di mimpi itu saya dijelasin karena saya lah orang yang paling tepat untuk diganggu. Saya lah orang yang paling tepat jiwanya untuk kasarnya diambil. Karena saya nggak punya tujuan buruk di Bali ini. Iya, karena tujuannya mau kuliah yang kuliah. Karena masih semester awal kan, tujuannya ya mau kuliah, nggak ada yang lain. Iya, makanya dia ganggu. Karena dijelasin di situ ada kegiatan A, B, C, D. Saya lihat dan saya di sini nggak bisa cerita sih. Ya udah, di situ saya sampaikanlah ke pemangku ini, Pak, saya dapat mimpi segala macam. Saya ceritain, oke, Mas bener-bener harus move. Kalau nggak, jiwa Mas keambil.
jiwa, kepercayaan, tingkah laku baik Mas, semua hal baik dari Mas bisa keambil. Karena Mas punya batin di dalam sudah digoyahkan sama dia setiap hari. Tujuan dia hanya itu. Mas harus benar-benar move, tidak bisa dilawan. Seperti kata teman saya tadi, si jahat apalagi di arah keras di Bali tidak bisa dilawan. Oke, nggak bisa dilawan. Nggak bisa, karena kita perantau Bang. Iya. Nggak bisa. Kita hanya bisa ya udah menghindar. Itu bukan bagian kita, kan kita nggak bisa selesaiin semua masalah ya. Ya udah kita menghindar. Saya berusaha untuk ngomongin ke orang tua saya, untuk move. Orang tua saya nggak setuju, karena saya laki-laki perantau kan. Nggak boleh, itu cuma cerita aja itu, kamu ini aja. Teman tante kan udah ini. Udah ntar mama tanya dulu deh sama tante segala macam. Tante juga berat banget untuk ngelepas saya. Itu saya masih di rumah itu sekitar masih 3 bulanan lagi Bang. Tiap hari. Tiap hari itu suara ketokan. Di belakang saya ada wujud-wujud nggak jelas itu setiap hari. Masih. Dan saya cuman abaikan terus aja udah nggak. Masih bertahan tuh 3 bulan di situ. Terus. Ternyata emang nggak bisa dibersihin kayak gitu. Yang dia suka harus pergi. Akhirnya setelah bulan-bulan keempat saya berkeluh kesah di situ sama teman saya. Akhirnya saya pindah. Beranikan untuk pindah cari kosan di daerah dekat kampus saya di Jimbaran. Dan akhirnya saya ngekos Bang. Ngekos. Kos. Itu sama orang tua diizinin ngekos. Saya nyari kosan juga sama orang tua saya yang cowok, yang laki-laki. Biar pas lah ya. Cari. Awalnya saya pikir normal hidup saya. Ada tangan bapak saya sendiri ditemenin segala macam karena dia sempat dengar kasus saya. Oke lah, saya temenin kamu kata dia. Akhirnya pas bapak saya pulang, mulai lagi cerita dan itu beda dan itu lebih keras. Keras ya, keras duniawinya ya. Keras. Nah nih Bang Ray, pas Bang Ray pindah ke kos-kosan nih, akhirnya mutusin buat pindah dari rumah tante. Nah si tante itu masih tetap bertahan di rumah itu Bang? Masih. Masih bertahan? Masih. Oh, dan rumahnya jadi dibersihin sama siapa tadi itu? Pemangku itu. Pemangku itu? Bukan enggak berhasil dibersihin tapi tidak diizinkan dibersihin. Tidak diizinkan? Sama si tante. Karena yaudah, biarkanlah hal itu berlalu aja udah. Toh kita kan nggak selamanya di situ juga. Iya. Akhirnya Bang Ray yang pindah. Saya yang mengundurkan diri dari situ. Nah, terus pas sampai kos-kosan ini nih, berapa meter jarak dari? Jauh dari Denpasar ke Jimbaran. Jauh Bang? Jauh. Saya sengaja jauh karena saya tanya dulu sama teman saya. Lebih baik mana? Tinggal di Denpasar lagi apa di luar Denpasar? Luar Denpasar. Gitu. Harus dijauhi karena kita nggak bisa lawan. Iya. Karena kita di dunia nyata gini nggak bisa lawan yang jahat-jahat. Oke, begitu ya. Mungkin orang Bali ada nih yang nonton, langsung aja komentar ya. Gimana sih hantu seperti yang Bang Ray ceritain tuh? Kayaknya ekstrim banget ya Bang. Aduh, parah Bang. Kalau selama kuliah di itu Bang, pas nyampe kos-kosan nih, itu pernah lagi nih sosok itu nampakin lagi di kos-kosan itu? Pernah. Lebih keras. Lebih keras. Mungkin di next part kali Bang ya. Siap. Karena udah hampir malam banget nih Sob. Istri saya udah nelponin dulu mau ke Cinere. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Ray ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatkan iman dan Islam kita. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Ray ya. Thank you. Pengen nanya nih Bang Ray. Kalau dari Jakarta ke Bali jalan kaki berapa jam Bang? 12 hari Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.